Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh sidang jemaat GSJA Pniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online GSJA Pniel Surabaya pada hari Jumat 9 September 2022. Pembacaan renungan pagi hari ini saya terberkati dari Kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 12. Kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ayat 12. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya, yaitu berpegang pada Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan, mendapat upah yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Pada ayat 8 sampai 12 dalam pembacaan kita pagi hari ini merupakan ungkapan hati Daud yang diilhami Roh Allah dalam perenungannya mengenai Taurat Tuhan. Dan yang diungkapkannya itu tidak seperti kebanyakan orang. Daud mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu memberi hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Hukum-hukum Tuhan dalam pandangan Daud lebih indah daripada emas, bahkan emas tua. Juga lebih manis daripada madu. Daud pun bersaksi bahwa orang yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu mendapat upah yang besar. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-12b. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan pengalaman seperti yang dialami Daud dalam kaitannya dengan firman Tuhan hari ini? Dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini dan bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya pernah merasakan seperti yang dirasakan Daud dalam merenungkan firman Tuhan? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Sesungguhnya tidak banyak orang yang memandang firman Tuhan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Apalagi membaca kitab Taurat, khususnya kitab-kitab yang menjelaskan rincian cara ibadah bangsa Israel, seringkali dikeluhkan sebagai sesuatu yang membosankan. Bagaimana bisa Daud begitu menikmati Taurat Tuhan yang dianggap menjemukan itu? Apa yang membedakan Daud dengan anak-anak Tuhan yang lainnya? Mengapa banyak dari kita tidak merasakan dan tidak mengalami yang sama seperti yang dirasakan oleh Daud?
Jika kita mengamati kehidupan Daud, kita menemukan satu hal yang sangat menyolok dari kehidupan Daud. Itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Tuhanlah yang menemani Daud pada saat menggembalakan kambing domba. Tuhan juga yang bersama Daud pada saat mengalahkan Goliat. Tuhan juga yang selalu di sisinya di setiap naik turunnya pengalaman hidup Daud. Hubungan Tuhan dengan Daud begitu akrab. Tuhan mengasihi Daud. Demikian pula Daud mengasihi Tuhan. Kita akan bandingkan dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-1. Mazmur 18 ayat yang ke-1 demikian bunyinya. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Satu lagi, Mazmur 116 ayat yang pertama. Mazmur 116 ayat yang pertama demikian bunyinya. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih Daud kepada Tuhan, setiap perkataan Tuhan terasa manis di hatinya. Setiap kata dari sang kekasih jiwanya itu seolah menjadi penghiburan dan kekuatan yang menyegarkan jiwanya. Tak bosan-bosannya ia ingin mendengarkan perkataan pribadi Tuhan yang sangat dirindukannya. Di pihak lain, Tuhan pun tidak mengecewakan Daud. Tuhan tidak menahan diri untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya kepada sahabatnya Daud. Penyingkapan demi penyingkapan akan pribadi Tuhan dan jalan-jalannya menjadikan Daud semakin berhikmat dan memperoleh kekuatan baru setiap waktu dalam menjalani kehidupannya. Sungguh, Daud mendapat keuntungan yang terbesar dan terbaik saat merenungkan dan hidup melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan oleh karena ia mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa hati yang mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan tidak akan membawa sukacita yang besar. Itulah sebabnya dalam berhubungan dengan Tuhan membutuhkan kasih yang tidak boleh padam di hati kita. Dengan cara itulah kita memperoleh berkat terbesar dalam penyembahan dan pengabdian kita kepadanya. Firman-Nya pun akan menjadi keuntungan dan upah yang tidak pernah habis tercurah atas kita. Tiap-tiap hari kita pasti dikuatkan, dihiburkan, disukakan, serta dipimpin oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Seperti program gereja kita saat ini, mengobarkan kasih mula-mula. Dengan mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa atau ada perasaan yang bosan atau malas
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk rindu memahami akan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Marilah melalui renungan pada pagi hari ini, kita boleh belajar dari satu pribadi, yaitu Daud, yang hidup akrab dengan Tuhan, yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Daud selalu merenungkan Taurat Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, untuk dia mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Tanpa hati yang mengasihi Tuhan, kita tidak mampu dan akan selalu malas untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita hidup selalu rindu untuk bergemar, untuk suka akan belajar perkataan-perkataan Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui semuanya itu kita boleh mengobarkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita yang mula-mula, karena dengan melalui mencintai firman Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan kita pagi hari ini menjadi berkat dalam kita mengiring Tuhan pada saat ini dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana melalui pribadi Daud kami boleh belajar akan kesetiaan Daud, akan kesukaan Daud akan perintah-perintah Tuhan, Taurat-Taurat Tuhan yang membuat Daud hidup dekat dan akrab dengan Engkau. Bapa, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami mempunyai hati seperti Daud yang mengasihi Engkau dengan selalu rindu akan kebenaran firman-Mu, untuk selalu kami pelajari, kami renungkan, dan semuanya itu akan membawa kami hidup dekat dan akrab dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini kami kurang mendengar, belajar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, supaya mulai saat ini di mana kami merenungkan firman-Mu ini, kami boleh mempunyai semangat kembali, boleh mengobarkan kasih mula-mula kami melalui merenungkan kebenaran firman-Mu setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengan semua aktivitas kami, Engkau akan menyertai dan memberkati. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.